Pak Afi, sambil kita melihat apa yang terjadi di gedung DPR, saat ini sedang berfoto pimpinan-pimpinan DPR. Mbak Afi, kembali ke soal angka pertumbuhan. Ada yang mengatakan kalau pemerintah tahun depan hanya membuat target 5,2 sampai 5,8, untuk mencapai target 5 tahun 8% akan sangat sulit. Kalau Anda lihat, apakah misalnya kalau pemerintah nanti menetapkan atau direvisi kemudian pertumbuhan tahun depan itu 6%, Mbak Afi, itu masih cukup realistis atau terlalu ambisius? Ya, mungkin masih terlalu ambisius ya. Karena kalau kita lihat, kita bicara investasi itu kan kita bicara demand ya. Kalau nggak ada demand, ngapain kita investasi gitu. Nah, sedangkan kalau kita lihat demand dunia sedang menghadapi penurunan juga. Sehingga yang harus kita lakukan adalah kalau mau meningkatkan pertumbuhan itu kan ada beberapa faktor sebenarnya ya. Nah, Iya. faktor yang utama sebenarnya adalah konsumsi. Jadi kalau kita bisa meningkatkan konsumsi kembali kepada normal, maka otomatis ada investasi. Tapi Hmm. investasi itu kan sangat tergantung konsumsi, baik domestik Hmm. maupun juga global gitu ya. Nah, sehingga juga kita harus hati-hati, jangan asal kita invest tapi sebenarnya tidak ada demand-nya. Itu juga akan sia-sia, yang akan berdampak mungkin kalau investasi itu berasal dari hutang atau ya Iya. investasi juga mereka masuk kan ada hitung-hitungannya gitu. Jadi saya melihatnya juga tetap harus melihat demand side-nya. Jadi kita nggak hanya pertumbuhan yang dari investasi ya kan, Hmm. tapi Hmm. bagaimana kita memperbaiki jangka pendek ini. Menurut saya kalau kita mau tumbuh bagus itu sebenarnya dari sisi konsumsi kita perbaiki, maka daya beli yang harus diperbaiki. Nah, itu yang paling gampang jangka pendek. Tapi kalau kita Hmm. udah bicara investasi, harus bicara demand-nya dulu gitu. Misalnya Iya. kita harus mencari market baru ya. Jadi tadi kalau kita bicara Amerika, kita bicara negara lain, kita harus Hmm. mencari market baru dulu. Sehingga kalau ada market baru, maka kita boleh investasi besar-besaran ya. Hmm. Misalnya kita mau investasi kilang minyak di Amerika misalnya, kan harus dilihat dulu seberapa besar sih demand-nya. Tidak hanya sekedar Hmm. orang suruh investasi, tapi demand-nya nggak ada gitu. Jadi tetap Iya. koridornya tidak hanya pertumbuhan, tapi harus juga melihat demand side-nya gitu. Itu sih Oke. Mas Leo. Kalau soal investasi ini, Mbak Afi, apa yang membuat Indonesia tahun depan, ya kita lokalisir lah 2026, akan lebih menarik untuk investor asing dibandingkan negara-negara tetangga kita lah, katakanlah Vietnam, katakanlah Malaysia, yang beberapa kali itu kita dengar menjadi tempat pelarian perusahaan-perusahaan karena perang dagang Amerika-Cina. Mereka tidak ke Indonesia. Apa yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk menarik investor asing itu, Mbak Afi? Oke, pertama adalah demand Indonesia dianggap masih potensi cukup besar walaupun tetap ada yang namanya kelas menengah bawah itu menghadapi penurunan pendapatan ya. Hmm. Yang kedua sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ini sangat menarik karena satu, mereka pada umumnya tuh di resource base ya. Jadi di sektor pertambangan itu paling banyak, dan mereka Iya. juga sekarang mulai merambah sebenarnya pada sektor pertanian dan juga teknologi Hmm. sebenarnya. Jadi Hmm. potensi itu ada di Indonesia. Cuman problemnya adalah kita masih ada problema terhadap kepastian hukum ya, kepastian Hmm. kebijakan, apalagi sekarang kan pemerintah baru, selalu ada Iya. kebijakan-kebijakan baru yang mereka tunggu nih sejauh mana tadi yang Bu Mari katakan iklim usaha itu memang sudah benar-benar kondusif ya. Nah, Hmm. saat ini yang saya lihat investor yang masuk ke Indonesia itu relatif yang sasarannya pada kawasan ekonomi khusus. Nah, ini udah mulai nih, Hmm. udah mulai masuk, tapi mereka baru melihat aja. Iya. Tetapi mereka pastikan lebih menyukai satu Jawa Tengah, yang kedua adalah mereka suka pada kawasan ekonomi khusus di mana biaya atau cost-nya itu sudah bisa diperhitungkan dibandingkan di luar KEK. Nah, ini saya Iya. rasa potensi Iya. bagus dong untuk Indonesia bahwa mereka sudah mulai ingin masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya mereka tuh berbondong-bondong pengen masuk Indonesia. Nah, oleh karena itu Hmm. pemerintah harus memastikan Hmm. satu adalah kepastian hukum tentang kebijakan, lalu mereka kalau ada apa-apa itu harus kemana. Karena pengusaha-pengusaha itu sudah merasa social cost di Indonesia ini mulai tinggi gitu. Nah, ini yang harus kita Hmm. jaga. Gitu Mas Leo. Oke. Mbak Afi, sebelum kita bicara lebih jauh soal industri, saya ingin bertanya dulu terkait dengan program prioritas Presiden Prabowo. Salah satu yang paling mengemuka dan kita lihat pada saat realokasi anggaran di awal tahun ini, itu makan bergizi gratis. Kalau Anda lihat terhadap baik distribusi kesejahteraan maupun kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini, berapa besar dampak dari MBG itu, Mbak Afi?
Ya, sebenarnya kalau dilihat dari jumlahnya sih tidak terlalu besar ya. Tapi Hmm, sebenarnya kalau ini bisa dialokasikan pemberiannya tidak kepada perusahaan-perusahaan, tetapi kepada ibu rumah tangganya, menurut hmm, saya itu bisa membantu lebih hmm, banyak, satu daya beli, yang kedua keluarganya juga bisa ikut makan gitu. Jadi mungkin hmm, ini bagus programnya, tapi mungkin metodenya perlu dievaluasi. Karena kalau hmm. kita lihat dengan dapur umum, ini kan juga tidak banyak usaha yang bisa mendapatkan dampak dari hal ini gitu loh. Jadi kalau Iya, kita ingin dalam jangka pendek bisa memperluas ini juga untuk membantu meningkatkan daya beli, mungkin lebih cocok diberikan kepada ibu rumah tangganya ya, tetapi nanti ada pengawas. Nah, biasanya tuh hmm, bisa puskesmas, karena puskesmas itu ada apa jangkauan daerah yang harus diawasi. Nah, sekalian iya, mengawasi gizi menurut saya. Nah, kalau ini bisa iya. dilakukan, saya rasa ini bisa membantu dua-duanya sukses gitu. Yang satu adalah sukses dari sisi gizi, yang satu sukses dari sisi juga membantu keuangan keluarga.